Dukungan dua periode Prabowo dipastikan akan berjalan mulus tanpa halangan apapun. Aksi dukungan dua periode ini dimulai sejak ulang tahun Gerindra bulan Februari 2025. Dukungan ke Prabowo mengalir deras dan bertubi-tubi. Dari internal Partai Gerindra sejak pertengahan Februari 2025 melalui Kongres Luar Biasa Partai, tepatnya di ulang tahun Gerindra. Hasil dari Kongres menetapkan Prabowo sebagai calon presiden 2029. Dan tidak perlu menunggu terlalu lama, PKB dan PAN melalui ketua umum masing-masing juga sasat memberi dukungan dua periode. Disusul, Partai Golkar menyuarakan hal yang sama. Belum setahun pemerintahan Prabowo, 4 partai politik sudah menyatakan dukungannya. Ini luar biasa. Ibaratnya belum ngapa-ngapain, belum bekerja habis-habisan, Prabowo sudah dibanjiri dukungan. Nggak kebayang seperti apa nantinya setahun sebelum Pilpres. Bisa-bisa mayoritas partai politik akan memperkokoh dukungannya ke Prabowo. Dan PDIP bisa sendirian lagi. Dipastikan partai politik yang sudah memberi dukungan sejak jauh-jauh waktu sebelum Pilpres 2029, mereka akan berangan-angan ingin mendapatkan efek ekor jas Prabowo. Dan baru-baru ini, organisasi sayap Partai Gerindra bernama Tunas Indonesia Raya yang disingkat TIDAR, yang ketuanya adalah Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang merupakan keponakan Prabowo, juga mendeklar Prabowo 2 periode. Uniknya, dukungan TIDAR ini secara spontan dijawab Prabowo untuk bersabar. Dan yang menentukan maju atau tidaknya di Pilpres 2029 hanya Tuhan dan diri Prabowo sendiri. Dukungan 2 periode yang terlalu dini bisa menjadi strategi Prabowo untuk membungkam lawan politiknya. Anies Baswedan akan terengah-engah menghadapi gelombang tsunami dukungan Prabowo ini. Apakah benar nanti partai oposisi dan Anies Baswedan mampu membendung gelombang tsunami dukungan Prabowo? Yang jelas, Anies ataupun PDIP harus bekerja sangat keras untuk menumbangkan Prabowo. Sekarang, anggaplah Prabowo fix maju di Pilpres 2029. Maka yang perlu dibahas adalah siapakah calon pendampingnya, siapakah cawapresnya, apakah Gibran? Pasangan Prabowo di Pilpres 2024 yang punya andil memenangkan Pilpres hanya 1 putaran dengan kemenangan signifikan. Tetapi ironinya, dari semua yang memberi dukungan ke Prabowo, tidak satu pun yang menyebutkan duet Prabowo-Gibran. Apakah ini pertanda say goodbye dengan Gibran? Gibran dilepeh Prabowo. Apakah para pendukung Prabowo 2 periode terlalu percaya diri di Pilpres 2029 mampu menang lagi tanpa bantuan Gibran? Apa yang membuat mereka mengabaikan Gibran? Meragukan kapabilitas Gibran? Bila mereka tidak menyebut Gibran sebagai pendamping Prabowo, ini berarti secara tidak langsung mereka pun mulai berangsur meninggalkan Jokowi. Bila ini benar, maka dapat dimaknai masa hubungan yang indah dengan Jokowi akan segera berakhir dan segera menjadi kenangan manis. Tetapi sikap Prabowo yang memperingatkan dan menolak dengan halus atas dukungan mereka yang tanpa menyebutkan Gibran ini adalah cara Prabowo menunjukkan sebagai bentuk kehati-hatiannya supaya hubungan kerja antara presiden dan wapres tidak terganggu keharmonisannya. Bagaimanapun juga, Prabowo sangat paham bahwa Jokowi mempunyai dukungan rakyat yang masih sangat kuat. Artinya, duet Prabowo-Gibran masih ada peluang. Mungkin peluangnya masih 50-50 atau 30% masih memberi harapan berduet dengan Gibran berbanding 70% Prabowo berduet dengan orang selain Gibran. Berarti posisi Gibran ini ngeri-ngeri sedap antara hampa tanpa harapan dan harapan yang semakin tipis. Tapi nanti dulu, para pembenci Gibran jangan bersukaria dulu.
Skenario belum tuntas, permainan bidak catur belum dimainkan secara maksimal. Lawan politik mereka adalah Jokowi yang sudah terbukti dalam bermanuver. Manuver sen kiri mendadak belok kanan. Sudah teruji kesahihannya. Di sisi lain, jangan pernah dilupakan bahwa Prabowo pernah bilang Jokowi adalah mentor politiknya. Maka setidaknya peluang manuver Jokowi adalah pemilihan Ketua Umum PSI yang dalam waktu dekat akan digelar. PSI bisa menjadi kartu truf Gibran dan Jokowi. PSI bisa menjadi kuda hitam legam yang akan berkilau di pemilu 2029. PAN, PKB, Golkar mesti berhitung soal ini. PSI bisa menyalip mereka tanpa ampun. Harus diakui, Jokowi masih powerful, Jokowi masih selicin, belut, bagaikan belut di dalam oli. Menjelang 2029 nanti, semuanya bisa berbalik. Seperti kata Prabowo, selain Tuhan, diri Prabowo lah yang akan menjadi penentu di Pilpres 2029. Saudara-saudara sekalian, tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kata-kata ini bisa berarti duet ame siape, gue yang nentuin. Lulu pade diem aja. Kalau lulu pade mau kebagian jatah. Jadi, Gibran rupanya tidak perlu bekerja keras. Gibran tidak perlu pecicilan, belusuan. Gibran nggak perlu belajar public speaking segala. Gibran cukup duduk manis. Jabatan Wapres 2029 sudah menanti. Jadi, partai pendukung Prabowo 2 periode seperti PKB, Golkar, dan PAN, jangan girang-girang gumuyu dulu. Jangan bersukaria dulu. Last minute bisa ditelikung Jokowi. PSI bisa menjadi kuda Troya yang bisa mengobrak-abrik jagat perpolitikan 2029. Waspadalah. Waspadalah.